ya, akhlak yang tidak baik. Jujur, tepat janji, nah itu akhlak yang baik, akhlakul karimah. Tapi kalau berkhianat tidak. Di zaman hari ini khianat ini banyak yang bisa ditonton, dilihat, disaksikan. Maka kejujuran sulit, apalagi di zaman kita sekarang ya Pak. Yang jujur malah dibilang khianat, yang khianat dibilang jujur. Diputar balik. Yang benar dibilang hoax, yang hoax dianggap benar. Ini yang bahayanya zaman sekarang nih. Ya, ini yang disebut oleh Nabi zaman fitnah akhir zaman. Salah satunya zaman di mana kebenaran dibilang dusta, dusta dibilang benar. Ya. Nah, dalam konteks syirkah, kalau itu terjadi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kharajtu min bainihima. Nah, maka dari itu ini beberapa dalil dari menjadi dasar dari kebolehan syirkah yang diperbuat. Intinya berdasarkan kepada dalil-dalil ini, diamnya Nabi, ya, termasuk juga ada sahabat ataupun dalam hadis kursi tadi, ya, bahkan Nabi mempekerjakan orang Khaybar dan lain sebagainya. Maka ini menjadi dalil dari kebolehan syirkah. Nah, sehingga tidak perlu diragukan, syirkah itu hukumnya boleh dalam pandangan Islam. Nah, selanjutnya syirkah itu ada beberapa macam. Di dalam teori fikih itu ada dikenal dua jenis secara umum. Pertama syirkatu amlak, yang kedua syirkatun uqud. Pertama syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Yang kedua syirkatul uqud, syirkah terkait dengan akad yang tujuannya profit, cari untung. Nah, apa itu syirkatul amlak? Fasirkatul amlak hiya syirkatul ain. Jadi syirkah amlak itu syirkah atas kongsi kepemilikan atas barang. Jadi ada barang itu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, itu namanya syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Artinya orang-orang ini memiliki, berkongsi, dia memiliki barang tersebut. Nah, itu namanya syirkatul amlak, jenis syirkah pertama di dalam Islam. Apa contohnya? Kasyirkati fi ain yarisuha rajulan, seperti syirkahnya seorang pada benda yang diwariskan. Jadi dua orang mendapatkan waris, yang diwariskan itu barang. Nah, harta waris ini, barang yang diwariskan itu, maka ini disebut syirkatul amlak. Contoh, si A meninggal, dia tinggalkan ahli waris cuma anak laki-laki, misalkan 2 orang. Sementara harta yang dia wariskan cuma rumah. Maka rumah ini milik anak yang berdua yang sebagai ahli waris. Jadi dia ini kongsi dia atas rumah tersebut. Anaknya berdua, si A si B, maka rumah bukan milik si A, rumah bukan pula milik si B saja, tapi rumah milik A dan B. Kenapa? Karena dia kongsi, ya, punya hak yang sama. Maka kalau dibagi tentu perlu dipersentasikan, dinominalkan dulu uangnya. Tapi kalau tidak, maka status rumah itu milik si A dan si B. Siapa si A si B ini? Si A dan B sebagai pewaris dari harta orang yang sudah meninggal. Begitu. Jadi ini namanya syirkatul amlak karena lewat warisan. Jadi ini artinya kalau bahasa kitanya Pak,
si A si B ini berkongsi, dia memiliki rumah harta sebagai dari harta waris. Begitu. Jadi ini milik dia bersama. Maka kalau mau dibagi ya dijual. Atau kalau tak dijual bisa juga. Harga rumah berapa? Karena anak laki-laki berdua pewarisnya. Harga rumah misalkan 100 juta, maka boleh si A memiliki rumah itu. Karena dia harus dibagi dua, ya, maka si A boleh memiliki dengan catatan dia harus membayar, ngasih duit 50 juta ke si B. Maka rumah tadi tidak lagi milik bersama, tapi sudah pemilikannya itu sudah tunggal, satu orang. Tapi kalau masih tetap pada statusnya rumah tadi, ya, sebelum dibagi maka rumah itu menjadi syirkatul amlak. Kenapa? Karena waris. Ini yang pertama. Yang kedua, au yuhibbuha lahum ahad, atau karena hibah. Jadi orang mendapatkan menjadi harta itu menjadi syirkatul amlak, memiliki atas rumah tersebut atau barang tersebut, itu bisa karena hibah. Hibah itu apa? Pemberian cuma-cuma. Makanya hibah beda sama hadiah. Hibah beda dengan sedekah. Kalau sedekah tujuannya mengharapkan pahala, ridho Allah yang dicari, pahala yang diinginkan. Kalau hadiah tujuannya membahagiakan, ya. Nah, hibah gimana? Pemberian cuma-cuma. Makanya hibah boleh diterima oleh siapapun. Boleh orang kaya menerima hibah, boleh orang kaya menerima hadiah, tapi orang kaya tidak boleh menerima sedekah. Ya, tidak ada sedekah kepada lil ghani, bagi orang kaya. Jadi orang kaya itu haram hukumnya menerima sedekah, tapi boleh menerima hibah, boleh menerima hadiah. Ada buat acara syukuran, bapak ibu datang bawa hadiah, hukumnya boleh. Bapak ibu ngasih hibah kepadanya, hukumnya boleh. Tapi kalau dikasih sedekah, hukum dia menerima haram. Begitu. Nah, lewat hibah ini boleh kepemilikan itu menjadi syirkatul amlak. Misalkan dapat hibah tanah satu kapling, ya, yang menerima hibah berdua, maka tanah satu kapling itu milik dua orang ini yang menerima. Di dalam Islam ada ketentuan khusus, ya, tentang hibah. Salah satunya hibah itu tidak boleh bersyarat. Ini saya kasih ke kamu dengan syarat, selama kamu rajin sholat ke masjid. Kalau kau besok tak rajin sholat ke masjid, saya ambil lagi. Itu tak boleh. Kalau ngasih ya ngasih aja. Ini kadang-kadang orang kita nih kayak gitu. Ini saya hibahkan motor ke kamu, tapi kalau kamu besok mau jual, tapi jual ke saya. Kalau kamu mau saya kasih. Itu tak boleh. Kasih aja. Karena hibah itu semata-mata pemberian cuma-cuma, tidak tujuan bahagia, kan? Samalah persis seperti orang mentraktir. Nanti malam kemana? Nggak ada, tak ada agenda, nggak ada. Kebandrek yuk. Habis minum dia bayar. Itu namanya hibah, Pak. Apa tujuannya? Ya nggak ada, cuma neraktir. Pas momentum karena dapat nikmat, nggak juga, ya. Tapi memberinya cuma-cuma. Cuma-cuma itu disebut hibah. Lewat hibah ini bisa terjadi syirkah, namanya syirkatul amlak. Cuma dengan syarat itu, ketentuan, tidak ada syarat. Jadi kalau ngasih hibah, kasih aja, tidak ada syarat. Ya, saya hibahkan ini
hanya kepada syaratnya hanya gorim masjid. Nah, nggak boleh. Nanti kalau udah selesai jadi gorim tak lagi, nggak bisa. Ya hibah, ya hibah. Ya. Yang kedua, tidak boleh hibah itu diambil lagi oleh yang mengasih hibah. Al-qaid ya'udu fi hibbatihi kal kalbi qai'ihi. Seorang yang memberi hibah itu, yang sudah mengasih hibah, dia ambil hibahnya lagi, itu sama seperti kal kalbi qai'ihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Nah, itu makanya orang tua-tua kita dulu Pak di kampung ngasih pelajaran ke anaknya. Nak, kau barang yang udah kau kasih jangan kau ambil lagi. Kalau kau ambil, besok sikuan, bekudis. Apa hubungan bekudis siku sama mengambil barang yang sudah dikasih? Nggak ada. Tapi kenapa orang tua buat kayak gitu, bilang ngomong kayak gitu? Karena dia tahu kalau dikasih tahu haram, anaknya ini nggak nyambung, belum nyambung, nggak connect. Ditakut-takuti sikuan, connect. Maka dibuatlah ungkapan-ungkapan yang menakutkan anak ini. Padahal hukumnya, karena orang tua kita tahu hukum mengambil sesuatu yang sudah dikasih itu hukumnya haram. Kata Nabi seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Kenapa tidak jenis hewan yang lain? Kenapa harus anjing digambarkan di dalam hadis itu? Kenapa tidak onta? Kenapa tidak kambing, ghanam? Padahal ada kambing. Tapi kenapa tidak jenis yang lain? Kenapa Nabi sebut kal kalbi qai'ihi? Ya, ini menggambarkan perbuatan mengambil hibah, kembali hibah yang sudah dikasih, hukumnya dilarang. Maka jangan coba-coba Pak. Kalau dikasih, lepas. Nah, lewat hibah ini bisa seseorang kongsi menjadi syirkatul amlak. Yang berikutnya au yastariyaniha, karena jual beli. Dua orang kongsi membeli barang, maka ini jadi syirka amlak juga. Misalkan dua beradik punya uang tidak cukup, mereka patungan, dibelinya rumah tipe 36. Duitnya dari siapa? Dari A dan B. Si A si B ini anggaplah dia adik beradik. Berapa harga rumah? 130. Iuran mereka berdua, dibelinya rumah. Nah, rumah ini namanya syirkatul amlak. Kenapa? Karena jual beli. Ya, karena jual beli. Maka dari itu ini jenis-jenis jenis syirkatul amlak yang bisa diperoleh terjadi, bisa karena sebab waris, bisa karena jual beli, bisa karena hibah, atau auma syakilu zalik, atau yang lain dari itu. Nah, ini jenis-jenis syirkah. Yang pertama, yakni syirkatul amlak, yang itu diakui di dalam fikih namanya syirkah kepemilikan. Ya, orang memiliki karena berkongsi, bisa karena hibah, bisa karena membeli, bisa karena dapat waris dan lain-lain. Artinya kalau suatu barang dimiliki oleh dua orang, ya, apapun sebabnya, maka kepemilikan atas barang tersebut itu disebut syirkatul amlak. Nah, ini jenis pertama. Yang kedua ada namanya syirkatul uqud. Ya, syirkatul uqud, syirkah karena mengembangkan kepemilikan. Namun sebelum dilanjut, mana tahu ada yang mau sharing, dipersilakan. Kedar pengantar Pak. Kalau tidak saya lanjutkan. Ada? Ya Pak. Hibah itu tak tadi kan hibah itu tak bersyarat. Tapi saya tidak hibah itu bersyarat.
Contohnya Pak? Contoh, dia hibahkannya ke anaknya atau pusaka, ya. Bisa hidup anak. Setelah anak mati nanti kembali kepada pihak saudara yang menghibahi. Oh, jadi? Besar? Ya tidak boleh Pak. Yang seperti itu secara hukum tidak sah hibahnya. Syaratnya tidak sah. Artinya kepemilikan anak atas si barang hibah tadi tetap sah. Ya berarti tetap berlaku sampai kapanpun. Harta itu tetap milik anaknya. Syarat yang ditetapkan tidak sah, tapi harta kepemilikan berpindah. Ya tidak sah syaratnya. Cuma harta itu tetap jadi pindah. Misalkan gini, orang bilang kasih tanah ke bapak selama bapak masih hidup. Kalau bapak sudah tidak ada, tanah pindah ke orang lain. Nah syarat yang menyatakan pindah ke orang lain itu tidak sah, tapi tanah tadi tetap sah jadi punya bapak. Sehingga bapak pun, baik bapak masih hidup maupun nanti sudah meninggal, secara hukum kalau bapak masih hidup, bapak yang punya tanah tadi. Kalau bapak sudah meninggal, maka tanah tadi boleh bapak diwariskan kepada ahli warisnya. Kalau yang tadi kan tidak boleh itu kan. Itu namanya hibah bersyarat. Makanya syaratnya tidak sah, hibahnya sah. Artinya apa? Harta itu tetap berpindah, tapi syarat-syarat yang membuat mengikat tadi itu tertolak, tidak sah. Begitu Pak. Sama yang kayak tadi, saya hibahkan ke kamu motor nih, dengan syarat kalau kamu jual besok mesti ke saya. Kalau kamu mau saya kasih. Sepakat dia. Ternyata pas sudah dikasih, pindah harta motor tadi. Selanjutnya gimana? Terserah yang punya motor. Tapi kan disepakati di awal, syarat yang disepakati tadi salah, tidak sah. Maka motor tetap jadi punya orang yang menerima hibah. Sama dengan kasus tadi Pak. Jadi kalau bapak terima hibah tanah tadi, kalau bapak udah tak ada, berpindah menjadi hak milik ahli waris lewat pembagian waris. Begitu. Nah makanya beda Pak, hibah sama ariyah. Kalau ariyah beda. Ariyah itu apa? Pinjaman, dikasih pinjaman. Minjamlah, ngambil manfaatnya saja. Nah ini kau pakailah tanah nih selama kau hidup. Nanti kalau kamu udah tak ada, tanah ini nanti jadi balik ke saya balik atau ke keluarga saya. Berarti itu statusnya minjam. Hukumnya boleh. Dalam fikih namanya ariyah atau i'arah. Samalah bapak dari rumah datang ke masjid, mau pergi ambil uduk, cuma dari rumah pakai sepatu atau pakai sendal. Sendal ini bagus, tak mau kena air, sayang kena air. Ada sendal swallow jepit depan, pakai sendal jepit, itu namanya minjam namanya. Perlukah izin? Udah diletakkan orang situ, apalagi udah masjid, sendal masjid, itu tak perlu izin lagi itu. Udah memang dihususkan, diperuntukkan untuk siapapun yang mau pakai, hukumnya boleh. Nah, makanya kalau kasus bapak tadi, orang hibah bersyarat selama hidup, kalau sudah meninggal hibahnya dicabut. Nah, tidak boleh, melainkan hukum hibahnya tetap sah, syarat yang ditetapkan itu yang tidak sah. Begitu Pak. Artinya kalau bapak dapat hibah kayak gitu, barang hibah tadi jadi punya bapak 100%. Kenapa? Karena memang hibah itu akad ya. Akad itu membuat pindah dari si A ke si B. Kalau si A menghibahkan ke si B, maka harta yang dihibahkan oleh si A itu udah pindah jadi si B, milik si B.
maka si B memilikinya 100%, terserah si B. Maka tidak boleh bersyarat ya selama kau hidup si B. Kalau kau udah mati besok, udah meninggal, balik lagi ke saya. Itu bukan hibah, namanya minjam. Tapi hibah berarti syaratnya yang tidak sah, syaratnya tertolak, tidak berlaku, tapi hartanya tetap berpindah karena sudah ada akad hibah. Begitu Pak. Ada yang lain? Ya. Tak ada? Baik. Nah, selanjutnya itu ada syirkatul uqud. Syirkah uqud ini syirkah karena mengembangkan fitanmiyatil milki, karena mengembangkan kepemilikan. Jadi yang dikembangkan harta kepemilikan kita, yang itu tujuannya mencari keuntungan, ini disebut syirkatul uqud. Nah, syirkatul uqud ini Bapak Ibu yang berbahagia, syirkah karena akad bisnis. Oleh karena itu tujuan jenisnya pun bermacam-macam. Sehingga kalau Bapak Ibu punya harta, punya duit, punya uang, daripada numpuk nanti kena ancaman pula kanzul mal, maka salah satu solusinya bisa lewat syirkah. Nah, apa jenisnya? Pertama ada namanya syirkatul inan. Syirkatul inan ini syirkah yang menyertakan badan dan harta. Jadi badannya ikut, hartanya juga ikut. Ya. Artinya apa? Kalau dianalogikan begini. Si A sama si B bersyirkah. Si A menyerahkan harta, si B menyerahkan hartanya. Tapi si A dengan si B sama-sama dia mengelola hartanya. Ini namanya jenis pertama dari syirkatul uqud, namanya syirkatul inan. Syirkah di mana dua orang yang berakad bekerja sama-sama mengumpulkan modal, sama-sama mengelola modalnya. Ya. Jadi yang seperti ini namanya syirkatul inan. Nah, ada yang kedua, namanya syirkatul abdan. Syirkatul abdan ini syirkah yang tidak menyertai modal, tapi menyertai badannya. Artinya apa? Dua orang itu bekerja sama, tapi dia tidak menyerahkan modal, Pak. Modal tidak diserahkan, cuma tenaga badannya aja ikut serta. Ini yang banyak contohnya dulu orang tua-tua kita di kampung dulu. Pergi ke hutan cari kayu, modalkan tenaga, pulang dari hutan dapat kayu dia bagi. Ya, tidak ada nyerahkan nyetorkan modal. Nah, ini namanya syirkatul abdan. Dulu sahabat Nabi pernah melakukan ini, sehingga syirkatul abdan ini menjadi boleh. Di mana dulu sahabat pernah melakukan ini ya, saat perang dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini mereka bagi. Kalau orang perang itu kan tidak pakai sertakan modal. Kalian tenaga, dia ikut terjun medan perang. Dapat menang, setelah menang dapat ghanimah harta rampasan perang. Mereka bagi. Nah, ini namanya syirkatul abdan. Syirkah yang hanya menyertai modal, ya, duna malihima, tanpa menyertai harta. Dia menyertai badan saja tanpa menyertai modal atau harta. Jadi tak pakai harta, tidak ada nyertakan harta. Beda yang pertama. Kalau yang pertama tadi hartanya, modalnya dia serahkan, dia pun langsung sama-sama mengelola. Tapi kalau jenis kedua, orangnya tidak menyertai modal, tidak menyerahkan harta, tapi dia mengelola dengan menggunakan tenaga atau badannya. Yang seperti ini namanya syirkatul abdan. Bisa juga kondisi hari ini, Pak.
Misalkan ada 2 orang pergi bersihkan perkarangan rumah orang. Setelah dibersihkan dapat upah dia 200.000. Nanti setelah selesai dia bagi. Ini namanya syirkatul abdan. Dan itu terjadi lazim sudah di masyarakat kita. Ya, orang pergi mencangkul berdua dapat duit upahnya. Upahnya itu dia bagi. Berarti dia berdua terjadi akad syirkatul abdan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya syirkatul mudharabah. Syirkatul mudharabah ini syirkah yang menyertai badan dengan harta. Ada pihak yang sebagai pengelola badannya saja, ada pihak yang lain sebagai pihak harta, menyerahkan harta saja. Maka 2 pihak ini bersyirkah, namanya syirkatul mudharabah. Inilah yang disebut dengan syirkah bagi hasil. Yang ini dipakai di lembaga keuangan syariah hari ini. Ya. Cuma syirkah mudharabah ini Bapak Ibu harus terpenuhi minimal 4 syarat. Syarat pertama harus jelas siapa pemodal. Ada pihak yang memodali. Yang kedua harus ada pihak yang mengelola modal. Yang ketiga harus ada usaha real. Yang keempat harus ada nisbah bagi hasil. Kalau satu dari 4 ini tidak ada, syirkahnya fasad, tidak sah. Ini yang terjadi hari ini, ikhtilaf di kalangan ilmuwan, khususnya di Indonesia, menyikapi tentang bagi hasil dari tabungan mudharabah. Ketika Bapak Ibu menabung, akadnya mudharabah, apakah bagi hasil yang diterima itu halal? Pendapat pertama mengatakan halal. Kenapa? Karena akadnya mudharabah. Tapi pendapat yang kedua mentelaah tidak sah, tidak halal, masuk kategori syubhat. Kenapa? Karena dilihat tidak memenuhi 4 syarat ini. Ada pemodal ketika Bapak menabung akad mudharabah, Bapak Ibu sebagai pemodal. Pihak lembaga keuangan syariah sebagai pengelola. Ada nisbah bagi hasil, tapi tak ada usaha real. Ketika Bapak Ibu buka tabungan mudharabah, duitnya dikelola oleh siapa? Dikembangkan dalam usaha enggak? Tidak. Tapi disalurkan duitnya ke pihak ketiga. Artinya apa? Lembaga keuangan syariah tadi tidak mengelola duit yang Bapak investasikan, Bapak tabung lewat deposito kah atau lewat giro dalam bentuk usaha real. Sehingga dengan demikian tidak terpenuhi salah satu syarat. Syarat apa? Tidak ada usaha. Karena tidak terpenuhi salah satu syarat, lantas bagi hasil yang diterima dari mana? Maka muncul pendapat yang kedua, ini masuk kategori syubhat. Itu makanya kalau memakai pendapat yang kedua, ketika Bapak Ibu menabung, akadnya mudharabah, murni tok menabung, tidak mengambil bagi hasil. Kenapa? Kalau pakai pendapat yang kedua, hukum bagi hasilnya syubhat, mirip dengan bunga. Di situ. Kenapa? Karena 4 syarat ini tadi tak terpenuhi. 3 cuma terpenuhi. Ada pemodal, Bapak Ibu nabung pemodal. Ada pengelola, yakni pihak perbankan syariah. Ada bagi hasil 60, 40, 70, 30, tapi tidak ada usaha real, tidak ada usaha nyata. Maka bagi hasil yang diterima itu masuk kategori syubhat. Tidak riba, tidak bunga, tapi mirip dengan bunga. Ini mengatakan syubhat kalau dipakai pendapat yang kedua. Sehingga untuk amannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup menabung tok. Simpan duit, kalau bertambah kalau Bapak Ibu tambah, kalau berkurang ketika Bapak Ibu kurangi. Nah, terkait mudharabah ini ada 3 model. Model pertama mudharabah murni.
satu pihak pemodal, satu pihak pengelola. Si A pemodal 100%. Misalkan buat usaha pecel lele, maka modalnya berapa? 100 juta. Si A nanggung modal 100 juta. Si B ngelola modal 100%. Itu mudharabah murni. Tapi ada mudharabah model kedua. Si A, si B nyerahkan modal, tapi salah satu dari mereka disepakati sebagai pengelola. Sama-sama menyerahkan modal, tapi salah satu dari dua pihak ini sebagai pengelola modal. Nah, ini mudharabah model kedua. Apa bedanya dengan inan? Kalau inan tadi dia pemodal, dia langsung ngelola. Kalau mudharabah model kedua, dia pemodal, tapi salah satu dari dua pihak ini yang mengelola, tidak semuanya. Nah, ini mudharabah model kedua. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu Isya azannya udah mau berkumandang. Yang terakhir, yang ketiga itu mudharabah model ketiga, dua pihak pemodal, tapi pihak ketiga pihak lain sebagai pengelola. Misalkan si A, si B menyerahkan modal, maka menyerahkan modal ini modal yang diserahkan dikumpulkan, diserahkan kepada si C sebagai pengelola modal. Maka ini mudharabah model ketiga. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, boleh dipakai jenis-jenis syirkah ini sebagai solusi dari ketika Bapak Ibu punya harta hari ini, yang kalau kita simpan tidak punya tujuan yang jelas, maka akan kena ancaman sebagai kanzul mal. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kita tidak mau diancam dengan adab yang pedih. Kita punya harta tapi tujuannya tidak ada, kita tumpuk saja. Menghindari ini, bisa dikembangkan hartanya ke sektor real lewat syirkah, lewat kerja sama. Dengan begitu insya Allah harta yang kita punya itu terhindar dari hal-hal yang Allah tabaraka ta'ala murkai atau yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.